Jadi surga itu tidak bisa diraih hanya dengan apa? Dengan omong kosong, angan-angan belaka, tapi perlu dibuktikan dengan amal nyata, dibuktikan dengan ibadah. Iqrarun tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Buktikan orang-orang mengaku dirinya muslim. Kalau kalian ingin mendapatkan surga, tadi ada sebelumnya beriman dan beramal. Orang yang berbuat salah akan mendapat karma atau balasan. Imma fil akhirah wa imma au fid dunya, baik balasan Allah itu secara langsung di dunia qoblal mauti, maupun nanti balasan Allah kelak di hari kiamat. Jadi semua dosa, perbuatan maksiat, perbuatan jahat nanti akan dibalas Allah, diakhirkan nanti di hari kiamat. Illal bagho, kecuali dua perkara yang akan disegerakan Allah. Yu'ajjilullahu minha fit dunya qoblal mauti, dan balasan itu disegerakan Allah di dunia sebelum kita meninggal. Yaitu illal bagho, kecuali perbuatan zalim. Jadi orang yang menzalimi orang itu dosanya, siksanya, balasannya tidak sampai menunggu di akhirat, tidak harus menunggu di akhirat, akan diberikan Allah. Yu'ajjilullahu biha fit dunya qoblal mauti, akan disegerakan Allah ketika kita masih hidup. Orang berbuat zalim, menzalim orang lain ini berbagai macam caranya. Ada kalanya apa? Kita menfitnah ya. Padahal al fitnatu asyaddu minal qatl. Orang yang menimbulkan fitnah, menfitnah orang itu dampaknya lebih besar daripada membunuh. Barang siapa yang mengambil hukum, mengikuti aturan tidak sesuai dengan syariat Allah, faulaika humudz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi istilahnya apa? Mengikuti aturan tapi tidak mengikuti aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aturannya dibikin sendiri, seenaknya sendiri, sesuai dengan pendapatnya sendiri, sesuai dengan apa, kemaunya sendiri. Itulah orang zalim. Kenapa? Du'aul muzlimi mustajabun, doanya orang yang dizalimi itu mustajab, walau kafirun, biarpun itu dia orang kafir. Yang kedua, wa uquqal walidaini, yaitu apa? Durhaka kepada kedua orang tua, berbuat jahat terhadap orang tua. Nah, sekarang banyak apalagi bukan hanya berbuat jahat, bahkan tega menghilangkan nyawa orang tua sendiri. Orang yang bicaranya menimbulkan fitnah, bahasanya menimbulkan adu domba, menimbulkan bencana, menimbulkan konflik,
Allah tidak akan memperbaiki amalnya, bahkan semakin buruk. Allah mencoba, banyak cobaan yang diberikan pada hambanya. Yang pertama, minal khaufi, pertama dicoba oleh Allah minal khaufi, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa kecemasan. Wa naqsim minal amwal, ya, wa naqsim minal amwal, kekurangan apa, kurangan harta. Oh, bisa disebut apa, kemiskinan. Wal anfusi, dicoba lagi untuk kehilangan apa, kehilangan nyawa orang-orang yang kita cintai. wa anta lidha aghlun wa in tatarud faman naraju Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa minal anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin
والأولياء العارفين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والحفاظ والمحدثين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريها وأربعة الملائكة سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا إسرافيل سيدنا إسرائيل ومن جميع الملائكة من حاملة العرش أجمعين وأربعة الصحابة وأربعة الصحابة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وأئمة الأربعة المجتهدين الكرام سائر الأنبياء والمرسلين نبينا تمام من حوالي السلام ثم إلى حضرة من الأولياء والعلماء والصالحين من جميع والإسلام أجمعين من الأولياء والعلماء والصالحين في هذه الولاية ثم إلى حضرة شيخنا ومعلمنا ومربي روحنا كي أسرى يجي يسيحون يجي بشري يجي عبد الله تمام أخينا الكريم أستاذ محمد يجي مشكوري حمد يجي منصور يجي علي يجي عامر يجي عبد الرفيع يجي محسن ومن جميع أستاذ من حضر في هذه الجماعة أجمعين قدس الله سرهم ونور طريقهم وأعلى درجاتهم وعاد علينا من بركتهم وامطر علينا غيث كرامتهم ولأرواح آبائنا وأمتنا وجدنا وجدتنا وأقربائنا وأصدقائنا وعمنا وعمتنا وخالتنا شيخنا وشيخ مشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برية وبحرية خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ العالم العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي والشيخ العالم العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي نفعنا الله بعلومهما علينا حسن مقاصدنا من الحاضرين في هذه الجماعة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Rumah Kebir Al-Farawi Sepatan Timur Tangerang, Banten. Semoga semuanya dalam karunia dan hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat dan afiat panjang umur. Kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus melanjutkan agenda kita taklim di pagi ini. Semoga
semoga semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkah umur kita, berkah keluarga kita, berkah rezeki kita, berkah usaha kita, berkah lingkungan kita, untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, apa kabar semuanya Pak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali, berjumpa kembali yang kemarin sempat berapa minggu Pak kemarin katanya? 13 tahun ya? 13 tahun 2022 ya, kita pamit lewat 2003 baru yang pengalaman Pak setahun ya, libur setahun. Mari kita lanjutkan taklim kali ini, yaitu dengan kajian kitab suci Al-Quran, yaitu dengan panduan tafsir Jalalain. Kita lanjut surat An-Nisa ayat 123 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sebelumnya 121 kemarin menerangkan tentang pembalasan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Balasannya yaitu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
surga yang kekal, dan tempat itu senantiasa diharapkan setiap orang-orang yang beriman, bahkan orang yang tidak beriman pun mengharapkan tempat itu adalah janji Allah. Itu dengan cara surga itu diraih orang-orang sebagaimana Allah dengan cara beribadah yang didasari dengan beriman dan beramal. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya 122 surat An-Nisa. Laisa wajala langis turun lama takwa semasa turun pada seorang muslim wa'ah lil kitabnya ahli kitab. Ayat ini turun karena apa? Ada satu peristiwa ini, yaitu antara orang muslim dan orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani pada saat itu saling membanggakan agamanya masing-masing, saling membanggakan agamanya masing-masing. Yang dibanggakan hanya apa? Hanya dalam kalimat orang ahli kitab Yahudi Nasrani mengklaim bahwa surga itu milik kami, bahwa surga itu adalah dia menepati nanti itu kami golongan Yahudi Nasrani, bukan orang Islam. Karena Nabi kami lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kita kami juga terus lebih aman daripada kita Quran. Itu surga itu adalah milik umat-umat yang tidak Islam. Kemudian orang-orang muslim pada saat itu dia tidak kalah diplomasi. Berikutnya telepon Nabi kami adalah Nabi yang terakhir, Nabi yang datangnya paling akhir, tapi Nabi kami membawa misi Nabi dari awal sampai Nabi sebelum kami. Kita berdoa segala kebenaran orang Islam berdasar belakangan kitab Al-Quran membuat seluruh keterangan penjelasan misi-misi para nabi sebelum kami. Maka surga juga milik kami semua orang Islam. Kemudian datang ayat ini. Laisa tidak ada laisa al-amru itu manto tergantung di awalnya berkeluaran silakan berwala dia ahli kita bila lawan ahli kita. Surga itu tidak bisa berlain dengan anak-anak kalian belaka ahli muslim maupun ahli kita. Jadi ayat ini menentang apa? Islam itu bukan hanya sekedar ajaran. Islam itu bukan hanya sekedar omong. Islam itu bukan hanya sekedar nama saya muslim, KTP saya muslim. Jadi surga itu tidak bisa diraih hanya dengan apa? Dengan omong kosong, angan-angan belaka, tapi perlu dibuktikan dengan amal nyata, dibuktikan dengan ibadah. Iqrarun tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Buktikan orang-orang makudinya muslim. Kalau kalian ingin mendapatkan surga, tadi ada sebelumnya beriman dan beramal soleh.
Begitu juga orang-orang ahli kitab, kalau engkau mengharapkan surga, karena Al-Quran itu sudah menghapus seluruh hukum yang ada pada sebelumnya, masuklah semuanya dalam kitab suci Al-Quran. Jadi surga, balasan Allah yang sangat mulia, yang sangat tinggi derajatnya, itu tidak cukup di angan-angan saja, harus dibuktikan. Laisa bi amaniyikum wala amaniya ahlil kitab. Bil amali as-solihi, bal bil amali, balik kelawan ngamal as-solih kan apik. Tetapi surga itu harus dicapai dengan amal soleh. Baik orang yang beriman maupun yang mengaku dirinya ahlul kitab, mayyamal su'alin yujzabi, man sapane wong yakmal kang ngamal sapa man, lakoni sapa man su'an ing amal Allah, yujza mengko dibales sapa man bikawan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat keburukan, berbuat kejahatan, yujzabi akan dibalas. Jadi ayat ini masuk menyampaikan orang yang berbuat salah akan mendapat karma atau balasan, imma fil akhirah wa imma au fid dunya, baik balasan Allah itu secara langsung di dunia qoblal mauti, maupun nanti balasan Allah kelak di hari kiamat. Tergantung. Jadi balasan Allah atas perbuatan maksiat dan dosa itu akan dibalas Allah, pasti dibalas. Ada kalanya balasan itu imma fid dunya au fil akhirah, imma fil akhirah au fid dunya. Ada kalanya itu balasan Allah nanti kalau sudah meninggal di hari kiamat. Ada kalanya balasan Allah diberikan secara langsung di dunia sebelum kita meninggal, ketika kita masih hidup. Dalam keterangan yang lain, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illal bagha. Kullu dzunubin, setiap perbuatan dosa, yuakhirullahu, nanti balasannya Allah akan mengakhirkan masa ila yaumil qiyamah, sesuai dengan kehendak Allah nanti kalau sudah hari kiamat. Jadi semua dosa, perbuatan maksiat, perbuatan jahat nanti akan dibalas Allah, diakhirkan nanti di hari kiamat. Illal bagha, kecuali dua perkara yang akan disegerakan Allah, yu'ajjilullahu minha fit dunya qoblal mauti, dan balasan itu disegerakan Allah di dunia sebelum kita meninggal. Yaitu apa? Illal bagha, kecuali bagha. Bagha itu kalau bahasa kitabnya lacut. Lacut itu apa? Dolim. Dolim ya. Illal bagha, karena perbuatan kezaliman itu, lacut itu keluar dari bahasa itu ada kalanya bahasa verbal, ada kalanya bahasa fisik. Yaitu illal bagha, kecuali perbuatan zalim. Jadi orang yang menzalimi orang itu dosanya, siksanya, balasannya tidak sampai menunggu di akhirat, tidak harus menunggu di akhirat, akan diberikan Allah, yu'ajjilullahu biha fit dunya qoblal mauti, akan disegerakan Allah ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup. Orang berbuat zalim, menzalim orang lain ini berbagai macam caranya. Ada kalanya kita
menfitnah ya, padahal al fitnatu asyaddu minal qatl. Orang yang menimbulkan fitnah, menfitnah orang itu dampaknya lebih besar daripada membunuh. Dosanya lebih besar daripada dampak dari yang keluar dari mulut kita ini lebih besar dampaknya negatifnya daripada membunuh. Illal bagha, kecuali berbuat zalim. Di antaranya berbuat zalim itu artinya mahallus syai'i fi ghairi mahalli, menaruh sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang dimaksud zalim di sini wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang mengambil hukum, mengikuti aturan tidak sesuai dengan syariat Allah, faulaika humudz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi istilahnya mengikuti aturan tapi tidak mengikuti aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aturannya dibikin sendiri, seenaknya sendiri, sesuai dengan pendapatnya sendiri, sesuai dengan kemaunya sendiri. Itulah orang zalim. Lewat kita menfitnah berarti kan memberikan kabar yang tidak benar terhadap orang lain, menjelek-jelekan orang lain, ya. Kemudian menjatuhkan orang lain, baik itu terhadap saudara sendiri, temannya sendiri, maupun terhadap orang lain, hatta alal kafirin, walaupun sehingga terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Karena doaul mudlimi mustajabun, doanya orang yang dizalimi itu mustajab, walau kafirun, biarpun itu dia orang kafir. Makanya jadi kita berbuat zalim pada orang lain dan orang itu tidak terima dizalimi terhadap kita menyakiti mereka tidak rela kita disakiti. Kita memfitnah mereka tidak rela kita difitnah, walaupun walaupun mereka orang kafir, dia mohon kepada Allah diijabah walau kafiron. Kenapa? Doanya orang kafir di dunia diijabah. Karena itu masuk dalam sifat Rahman Allah, kasih sayang Allah terhadap seluruh hambanya, baik di dunia hanya di dunia saja, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang beribadah maupun yang tidak pernah ibadah, baik yang rajin sholat maupun yang tidak pernah sholat, baik yang rajin sholat jamaah maupun yang enggak mau sekali sholat jamaah. Mereka diberikan doanya diijabah oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. May ya'mal su'an ijjabi, barang siapa berbuat amal keburukan akan dibalas, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi berbuat zalim dosanya itu tidak sampai nunggu di akhirat nanti, langsung diberikan Allah, disegerakan Allah di dunia. Yang kedua, wa uququl walidaini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, berbuat jahat terhadap orang tua. Nah sekarang banyak apalagi bukan hanya berbuat jahat, bahkan tega menghilangkan nyawa orang tua sendiri.
wa uquqal walidaini. Makanya dalam ayat yang lain Allah berpesan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qadha rabbuka, Allah mengharuskan, Allah mewajibkan, hendaklah kalian jangan menyembah kepada selain Allah illa iyyahu. Kemudian pesan Allah yang kedua wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua ada orang tua yang lain pandangan, berbeda pendapat, bahkan mereka yang lain tidak satu keyakinan pun tidak boleh disakiti, tidak boleh didurhakai. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, biarpun ada orang tua yang tidak sealiran dengan kita, tidak seagama dengan kita, wa sahibhuma, tetap berbuat baik, fid dunya ma'rufa. Kemudian kembali lagi bahwa perbuatan zalim itu keluar dari keluar dari lisan, dari mulut kita. Makanya disinggung dengan ayat yang lain di akhir surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang mengaku diri kalian iman kepada Allah, ittaqullah, taatlah kepada Allah. Kalau kalian mengaku orang yang beriman dan bertakwa, wa qulu qawlan sadida, berkatalah qawlan sadida, dengan mengatakan yang benar, yang baik. Qawlan, perkataan, sadidan, vaksin kecil, sadida, perkataan yang baik, yang benar. Berarti sebaliknya, kalau orang-orang yang perkataannya selalu tidak benar, selalu membawa kedustaan, membawa bencana, berarti mereka orang yang menantang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataan yang benar itu, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Berarti sebaliknya, kalau orang yang bicaranya menimbulkan fitnah, bahasanya menimbulkan adu domba, menimbulkan bencana, menimbulkan konflik, Allah tidak akan memperbaiki amalnya, bahkan semakin buruk. Di mata manusia, di mata sesama teman baik, tapi di pandangan Allah terus orang itu lebih buruk. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Berkat berarti kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan itu sebagai wasilah mengundang akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menjaga lisan kita tidak sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, menimbulkan fitnah, menimbulkan bencana untuk saudara-saudara kita. Bil balai, jadi balasan Allah di dunia bil balai adakannya berupa cobaan. Cobaan ini pasti setiap manusia yang hidup pasti dicoba oleh Allah. Apalagi orang itu dikehendaki menjadi orang yang baik. May yuridillahu bi khairan yusibhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, yusibhu, diuji. Ada kalanya ujian itu ringan, ada kalanya ujian itu berat. Ada kalanya ujian itu sebetulnya terjadi pada kita karena ibadah amal kebaikan kita dari berbagai sisi, sehingga itu seperti kita tidak merasa dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun pasti manusia akan diberikan
cobaan, bil balai berupa cobaan. Dalam ayat yang lain, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami kata Allah. Nah, pakai apa, mutakallim al ghair, mutakallim al ghair. Jadi bahasanya Allah, tidak saya, tidak aku, kami. Nah, ini mengajarkan kepada kita itu apa, bahasa yang santun gitu. Jadi bukan, jadi kalau bahasanya orang Betawi kan gua, ya gua udah gua diganti gue loh. Jadi bahasa Al-Quran menyampaikan bahasa etika yang walanabluwannakum, kami akan mencoba kalian bisyai'in, dengan sesuatu yang bermacam-macam. Berarti Allah mencoba, banyak cobaan yang diberikan pada hambanya. Yang pertama minal khaufi, pertama dicoba oleh Allah minal khaufi, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa kecemasan. Itu dicoba. Khawatir apa? Khawatir nggak bisa ini, khawatir nggak bisa seperti ini, khawatir nggak bisa beli ini, khawatir nggak bisa makan, khawatir nggak bisa beli rokok, khawatir nggak bisa ngopi, khawatir nggak bisa beli motor, khawatir iuran anak sekolah nggak bisa bayar, dan lain sebagainya. Kalau khawatir itu selalu muncul, selalu muncul. Dan kekhawatiran itu terutama yang berkaitan dengan berlangsungnya kehidupan dalam rumah tangga, berlangsungnya kehidupan untuk memberikan nafkah terhadap keluarga, anak istri, keluarga, dan lain sebagainya. Untuk itu dasarnya berarti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tetap kata taat, ibadah jangan sampai ditinggalkan. Kalau itu terus istiqomah berjalan, insya Allah Allah akan ngasih jalan keluar. Dan jalan keluar itulah sebagai sebagai solusi. Wa naqsim minal amwal, ya, wa naqsim minal amwal, kekurangan kurangan harta. Oh, bisa disebut kemiskinan, kekurangan ekonomi. Wal anfusi, dicoba lagi untuk kehilangan kehilangan nyawa orang-orang yang kita cintai, ini saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang kita cintai, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah sampai waktunya. Itu semua juga bagian daripada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang harta, hilang nyawa, wasamarat, hasil pertanian juga gagal panen, kemudian usahanya bangkrut, kemudian usaha yang lagi dirintis macet. Jadi kemudian karena modalnya banyak, dinasabah semua, diutang oleh orang-orang aja sekelilingnya sehingga bangkrut. Itu semua walaupun seperti itu, wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira terhadap orang-orang yang tetap sabar dalam menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam arti bukan hanya sabar, bukan sabar inti menunggu. Sabar sini, sabar dalam arti memahami dan memaklumi bahwa yang kita miliki ini adalah punya Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
wal mihan, dan bencana dan cobaan Allah ada kalanya berarti ujian cobaan ketika kita dicoba oleh Allah itu sekaligus sebagai mengurangi dosa kita ketika kita berbuat salah. Kemudian suatu saat sahabat Nabi bertanya, bagaimana siksa Allah diturunkan secara langsung terhadap orang-orang yang berbuat dosa di dunia? Apa emang iya? Kata Nabi, iya. Kemudian, bukankah kalian pernah sakit? Bukankah kalian pernah susah? Bukankah kalian merasakan kekhawatiran? Bukankah kalian merasa cemas? Iya. Nah, itu adalah bagian daripada siksa Allah, bagian daripada balasan Allah atas dosa-dosa yang pernah kamu perbuat dulunya. Tapi dengan catatan cobaan itu kita terima dengan dengan sabar, dengan ikhlas. Emang ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama waroda fil hadis, kama keterangan waroda kang kelaku apa ma fil hadis dalam hadis. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Wala yajid lan ora nemu sapa wong lahu maring min dunillahi saking saliyane Allah ay kahori saliyane Allah waliyan ing pelindung. Kalian tidak akan mendapatkan pelindung selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apabila kalian mendapatkan balasan siksaan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat, tidak ada orang yang melindungi kalian kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nasira, dan tidak ada orang yang menolong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal minas solihati, waman, dan barang siapa ya'mal berbuat sayan sesuatu minas solihati dari amal kebaikan, min dakarin baik dari laki-laki au unsa ataupun perempuan, wawa, dan dia mukminun beriman. Barang siapa yang berbuat baik, baik dari laki-laki maupun perempuan dengan catatan mereka beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka nanti akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surga. Berarti Allah membalas kepada hambanya ini umum, baik laki maupun perempuan, dengan catatan mereka beriman dan beramal soleh. Amal soleh saja nggak cukup, iman saja nggak cukup, keduanya satu paket, beriman dan beramal soleh. Lantaran amal baik dan iman dan amal soleh kita, iman dan amal soleh yang sudah kita jalankan, kemudian Allah berjanji akan dimasukkan ke dalam surga. Wala yudlamuna nakira, wala yudlamulan ora den aniaya kabeh sapa ulaik nakira kelawan sidik, ai qadra nakratin nuwa kat diperkirakan seperti kadarnya lubang yang kecil. Maksudnya Allah tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun walaupun sekecil lubang jarum. Allah tidak akan mendolimi terhadap hambanya. Kalau memang ini hakmu, diberikan Allah, bahkan dilipatkan, digandakan, bahkan diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu
waman lan sapane wong aila ahada tegese ora ana wong iku maujud ahsanu iku luwih apik dinan agamane mimman saking wong aslama kang tunduk sapa man wajahu ing are Allah ai ing qatun tegese tunduk wa akhlasan ikhlas sapa apa amalu amale wong lillahi maring Allah wa wa tawi zaman iku musinun lakoni apik. Jadi ini pertanyaan, waman ahsanu dinam mimman aslama wajahu lillahi wa wa musin, siapakah orang yang agamanya paling baik, siapakah orang yang agamanya paling baik mimman aslama wajahu lillah, daripada orang yang daripada orang yang menyerahkan dirinya tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi walhasil orang yang paling baik agamanya itu orang yang tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan mereka lakukan ikhlas karena Allah lillahi, dan mereka laksanakan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kalimat yang sering kita baca setelah takbiratul ihram, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagu ini viral Pak ya? Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau bahasa kita, inna sholati, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semua karena Allah. Jadi sholatku, ibadahku, jadi ibadahnya luas Pak ya. Kalau sholat berarti di situ dikategorikan ibadah yang wajib. Wa nusuki, ini ada kalanya ibadah wajib dan ada kalanya ibadah yang tidak wajib. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi, karena Allah. Jadi ini menggambarkan orang yang paling baik agamanya orang yang patuh kepada ajaran Allah, kemudian dia dibarengi dengan apa? Niat semuanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muslimun, itulah orang yang berbuat baik. Kemudian jam itu wattaba'a millata Ibrahima, wattabalan nganut sapa wong millata Ibrahima ing agama Nabi Ibrahim, ing agama Nabi Ibrahim al muwafaqata li millatil Islam, agama Nabi Ibrahim karena agama Nabi Ibrahim yang sesuai dengan ajaran Nabi, karena ajaran Nabi banyak meneruskan visi daripada Nabi Ibrahim seperti khitan, kurban, ini apa, sunnah syariat yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, dilanjutkan untuk kita semua. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan senantiasa mengikuti jejak agama Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim abul millah, bapaknya agama.
wattakhadallahu Ibrahim khalila, karena Ibrahim adalah orang yang diikuti banyak orang untuk mencari kebenaran, mencari siap pencipta langit dan bumi, sehingga apa? Wattakhadallahu Ibrahim khalila, sehingga Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Hadirin jamaah taklim sekalian, mohon bantuan suratul Fatihah untuk jamaah kita, keluarga kita di Perumahan Grial Bakwangi ini, itu atas nama Ibu Dewi Marlina bin Saibi yang sudah mendermakan sebagian rizkinya untuk acara subuh berkah. Semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Semoga keluarga Ibu Dewi Marlina senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan oleh Allah, dijauhkan dari sakit dan penyakit, dijauhkan dari segala bencana petaka, dijauhkan dari segala gangguan, dijauhkan dari segala keburukan dimanapun mereka berada, ketika di rumah, ketika di luar rumah, ketika di perjalanan, ketika di pasar, ketika di tempat kerja, ketika tidur, ketika terjaga. Semoga diberikan perlindungan oleh Allah awalan wa akhiran ala hadinnya wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk hajatnya Ibu Dewi Marlina bin Saibi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana fah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana inna fatahna Rabbana inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahlil dzikri wa ahlil khair wa ahlil jannah wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.